Selamat pagi Mitra 104,6 FM, salam olahraga. Geliat olahraga di Kabupaten Buleleng kian hari semakin meningkat. Kebanggaan sebagai duta olahraga Buleleng semakin tinggi. Hal ini tentunya berkat manajemen KONI Buleleng yang kian hari kian berbenah. Untuk mengetahui lebih lanjut soal ini, kita telah kehadiran narasumber yang luar biasa. Ada Ketua Umum KONI Buleleng Dr. Andus Nyoman Atta Witnyana, Ketua Ganesha Sport Center Dr. Madi Agus Wijaya SPD MPD, Ketua Harian KONI Buleleng Gede Darmawan. Langsung saja kita sambut narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Bapak, silakan. Selamat pagi Matias. Selamat pagi. Salam olahraga. Pagi Matias. Iya. Baik. Ini Ketua Umum. Iya. Oke, langsung aja ya, dia sudah punya banyak sekali pertanyaan, mungkin bisa langsung dipakai mikrofonnya. Nah, langsung nih ke Bapak ya, ada pertanyaan. Sebelum ke kiat KONI Buleleng untuk meraih prestasi olahraga ini, Tias ingin tahu nih Pak, bagaimana raihan medali dari atlet Buleleng saat ini dan bagaimana kabar bonus dari atlet Buleleng yang mewakili di Pon-Prov Bali? Baik, terima kasih Mbak Tias. Khususnya para pemirsa Radio Kultur dimanapun berada, selamat pagi, salam olahraga. Jaya. Jaya, jaya. Ya, senang sekali rasanya pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengisi acara interaktif di Radio Kultur Singaraja. Tentu dengan tema khususnya peningkatan prestasi olahraga di Buleleng. Kami khususnya dari KONI Kabupaten Buleleng, pada intinya dari waktu ke waktu kita terus berperan dalam segala hal. Nah, khususnya tentu adalah kita mengacu kepada visi kami. Jadi visi KONI Buleleng adalah bagaimana kita bisa mewujudkan raihan prestasi olahraga yang membanggakan bagi Buleleng. Itulah visi kami. Oleh karena itu maka segala daya dan upaya kami lakukan khususnya dalam memanage KONI Buleleng, khususnya bekerja sama dengan para stakeholder dalam hal ini Kementerian Olahraga di Buleleng. Bagaimana upaya-upaya kita, bagaimana sinergitas kita, termasuk juga soliditas kita untuk bisa meraih prestasi olahraga yang mantap. Nah, khusus prestasi olahraga di ajang Pon-Prov yang baru tahun lalu pada bulan September kita ikuti di Tabanan. Jadi Buleleng bersyukur bahwa apa yang memang menjadi target Buleleng, khususnya dari sisi peringkat, kita mampu meningkatkan peringkat dari peringkat keempat waktu di Pon-Prov di Gianyar tahun 2017 naik menjadi peringkat ketiga. Begitupun raihan medali. Jadi waktu raihan medali kita di Kabupaten Gianyar, kita mendapatkan waktu tahun 2017 kita mendapatkan 47 medali emas, 53 medali perak dan 88 medali perunggu. Nah, di Tabanan bisa kita tingkatkan raihan medalinya khususnya emas dari 47 menjadi 55 medali emas, kemudian peraknya bersama dari 53 menjadi 52 dan perunggunya 82. Nah, itulah gambaran daripada potret kontingen Buleleng pada saat menuju Pon-Prov di Tabanan. Jadi upaya-upaya kita untuk bisa kita meningkatkan prestasi dalam hal ini meningkatkan jumlah medali yang kita dapatkan memang perlu proses. Tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung dengan cara instan kita bisa meningkatkan raihan medali. Kecuali mungkin kalau memang kita menggunakan atlet bodong. Dan ini sudah menjadi komitmen pimpinan kita Bapak Bupati bahwa Buleleng apapun nanti prestasinya harus kita bangga dengan atlet-atlet binaan sendiri. Inilah yang selalu mengiang di kalangan olahraga. Oleh karena itu, sekali lagi, ajang Pon-Prov adalah ajang untuk bisa membuktikan apakah atlet kita yang telah kita bina selama ini, mungkin kurun waktu 2 tahun, bisa mereka unjuk gigi memperlihatkan peningkatan ya, prestasinya, khususnya dalam meraih medali. Itu yang penting. Jadi itu untuk sementara yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian kaitan juga dengan bonus. Jadi sekali lagi, bonus ini kan hanyalah bagian peran. Ya.
bagaimana atlet ini agar mereka termotivasi dan semangat. Nah, khususnya menyangkut masalah bonus ini juga kita berharap agar para atlet kita tidak tergiur pindah ke kabupaten lain. Ini persoalan masalah klasik. Jadi kita ketahui bersama bahwa banyak sekali atlet Buleleng yang selama ini mereka migrasi, ya, ada pindah ke kabupaten kota lain, kita nggak usah sebutkan. Yang jelas bahwa mereka salah satunya adalah dengan alasan mungkin berdomisili, dan termasuk juga tentu adalah motivasi untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan bonus. Persoalan bonus ini persoalan klasik yang memang tergantung daripada anggaran atau keuangan masing-masing kabupaten kota. Kita bersyukur bahwa pimpinan kita, Bapak Bupati kita luar biasa komitmennya untuk menghargai daripada prestasi olahraga para atlet Buleleng. Jadi kalau bonus di 2019 kenaikannya sangat-sangat signifikan. Bisa kita perbandingkan ya, bonus untuk para atlet khususnya Mas. Waktu tahun 2015 pokok di Buleleng, bonus untuk satu peraih medali emas yang perorangan itu hanya 30 juta. Ini yang perorangan. Berarti yang double, yang beregu di atas 6 orang lain lagi pasti lebih besar. Waktu 2017 bonusnya naik dari 30 menjadi 35 juta. 2019 di Tabanan naik sangat signifikan dari 35 juta menjadi 50 juta. Bisa dibayangkan, luar biasa. Ini kalau prosentasenya hampir 40%. Dan ini juga tentu kita melihat kabupaten-kabupaten lain. Memang harus kita akui dari sisi kondisi keuangan daerah, tentu harus kita maklumi kita tidak mungkin bisa melawan atau menyanyi Badung dan Denpasar. Tapi dari sisi bonus dana pembinaan yang kami ketahui kabupaten kota lain, memang untuk tahun 2019 yang lalu Badung paling tinggi menghargai perorangan emas, mereka menghargai 65 juta rupiah. Kemudian Denpasar 60 juta rupiah, kita Buleleng dan beberapa kabupaten lain 50. Ini artinya bahwa kita tidak malu lagi bahwa bonus yang diberikan, bonus dan pembinaan diberikan kepada para atlet termasuk juga para pelatihnya sudah layak ya untuk ukuran di Bali. Kita juga bisa lihat bonus untuk para pelatih atau manajer. Jadi waktu di 2015 untuk perorangan pelatih itu hanya dapat cuma 7 juta. 2017 waktu di Gianyar dinaikkan menjadi 10 juta rupiah. 2019 di Tabanan naik lagi menjadi 14 juta rupiah. Yang itu juga kenaikannya sangat signifikan, 40%. Jadi memang kenaikan terhadap bonus itu khususnya lebih difokuskan kepada raihan medali emas agar mereka greget. Ya. Jadi kalaupun toh ada perak yang naiknya sedikit, dan perunggu mungkin masih tetap seperti yang. Nah, kita lihat juga kabupaten kota lain mereka pakai strategi. Kalau untuk perunggunya dan peraknya sangat kecil, ya kita sudah termasuk relatif lebih besar daripada mereka. Nah itulah yang bisa kami sampaikan. Yang jelas bahwa mekanisme pencairan bonus, jadi setelah kita inventarisasi semua, langsung kita transfer ke rekening masing-masing. Ya sudah semuanya ditransfer. Jadi sudah clear semua, kita bagikan. Saya ingat sekali waktu itu hari Valentine, persis tanggal 14 Februari kita bagikan, kita transfer ke seluruh rekening para atlet yang berhak. Saya kira demikian, sehingga sampai saat ini tidak ada keluhan pun yang kami dengar. Artinya bahwa itu bisa clear kita lakukan. Terima kasih. Oke, baik. Nah, tadi kan Bapak juga sudah menyinggung soal KONI Buleleng yang bekerja sama dengan stakeholder terkait, salah satunya Universitas Pendidikan Ganesha, Pak ya. Oke, nah sebagai universitas negeri yang memiliki fakultas olahraga dan kesehatan, bagaimana nih Ganesha Sports Center memerankan fungsi untuk kemajuan olahraga di Buleleng? Baik, pertama kami sampaikan terima kasih dahulu kepada Guntur yang telah mengundang kami untuk hadir pada momen yang spesial ini. Jadi atas izin pimpinan Fakultas Olahraga dan Kesehatan, kita ingin membagi informasi bahwa Ganesha Sports Center Vokal Uniksa ini memang dibentuk untuk pengembangan sport science, khususnya di Buleleng, Bali, bahkan di nasional. Jadi tujuan utama adalah pengembangan itu, sport science yang nantinya diarahkan pada kemajuan prestasi. Nah,
atas inisiasi Bapak Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Bapak Ketut Hidayat SPD MO beserta pimpinan. Jadi untuk tahun 2020 ini GSC Vokal Uniksa lebih seksi lah. Jadi yang pertama dibentuk, kita punya sport hall and facility. Jadi sekarang sudah ada yang terbaru, kita punya tenis indoor. Jadi ini merupakan salah satu bagian untuk penunjang prestasi. Selain itu kita masih punya GOR di kampus tengah, kemudian GOR di Cimandalam. Kemudian yang kedua, selain sport hall and facilities, kita juga punya sport fitness and aerobic. Jadi di sini kita memiliki alat gym terlengkap dengan brand Gym. Itu tidak ada selengkap punya kita di Bali dan Nusa Tenggara. Itu sudah diakui oleh Pemkab, KONI, Kabupaten Kota di Bali. Kemudian selain itu kita juga memiliki alat-alat tes kondisi fisik berbasis digital, sport science terkini. Jadi itu yang kami bersama pimpinan selalu koordinasi dengan KONI Kabupaten Kota. Yang ketiga, yang terbaru kita punya sport massage. Jadi di sini sudah sangat jelas peran di SCF Vokal Uniksa itu selain untuk peningkatan kondisi fisik atlet, juga kami menyiapkan sarana prasarana untuk mereka berlatih. Ya, fasilitas baik lapangan. Ya. Kemudian selain untuk berlatih juga bertanding, nanti bisa siap di sana untuk event-event skala nasional. Kemudian kita juga pemulihan, jadi pemulihan atau recovery pada saat berlatih, pada saat berlomba, kemudian atau setelah berlomba kita bisa melakukan dengan massage. Jadi ini tiga hal penting ini yang menjadi peran GSC Vokal Uniksa, tentunya dengan sinergi dan soliditas dengan KONI, khususnya KONI Kabupaten Buleleng. Nah, apakah bentuk kerjasama dengan KONI Buleleng ini bersifat sukarela atau ada tarif khusus yang? Ya, jadi kalau masalah pengabdian ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai institusi pendidikan di bidang keolahragaan. Jadi ini merupakan pengabdian pada masyarakat. Itu semuanya tertuang dalam MOU. Nilai juga ada di situ. Jadi nilai kerjasama ini, jadi sebagian besar itu hanya untuk pengabdian masyarakat kami. Itu. Jadi tidak ada nilai komersialisasi. Ya. Untuk ini ya, sukarela berarti ya. Oke. Nah, belum lama ini dia dengar KONI Buleleng menggelar rapat, Pak ya. Nah, kalau boleh tahu apa aja hasil rapatnya? Iya, baik Pak ya. Jadi pada masyarakat Buleleng juga perlu kami informasikan bahwa memang kami KONI punya anggaran dasar anggaran rumah tangga. Salah satu kita diamanatkan bahwa setiap tahun kita harus melaksanakan rapat anggota yang para pesertanya adalah tentu Pemkab dan olahraga yang ada di bawah naungan KONI, termasuk juga KONI kecamatan, dan mengundang seluruh stakeholders daripada olahraga Buleleng. Oleh karena itu, amanat itu kita laksanakan pada tanggal 6 Maret yang lalu, hari Jumat, di Hotel Banyumaret. Nah, dalam rapat anggota tersebut, akhirnya outputnya adalah kita menghasilkan ada 4 poin. Tentu yang pertama adalah bisa kami informasikan rapat anggota dapat menerima dan menyetujui laporan program kerja dan laporan keuangan KONI Buleleng tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Audit Bapeten. Jadi artinya kita meminta legalitas daripada anggota bahwa apa yang kami lakukan di tahun 2019 termasuk LPJ program kerja dan laporan keuangan sudah bisa diterima dan disahkan sebagai satu keputusan seluruh anggota KONI. Yang kedua, para peserta menyatakan komitmennya bahwa mereka siap untuk melaksanakan konsolidasi internal antara Pemkab, KONI kecamatan, dan melaksanakan sinergitas dengan pihak-pihak terkait, tentu dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga masing-masing Pemkab dan KONI kecamatan. Artinya di sini mengandung makna yang sangat dalam
bahwa PNK-PNK olahraga dan koni kecamatan mereka berkomitmen untuk melakukan pembenahan organisasi. Jadi kami melihat bahwa saat ini di Buleleng itu ada 40 cabang olahraga atau PNK olahraga di bawah naungan koni dan 9 koni kecamatan. Kami melihat bahwa memang belum semua ya PNK olahraga dan koni kecamatan manajemennya solid. Tentu dalam rangka mencapai tujuan, salah satu faktor kunci adalah bagaimana organisasi atau PNK olahraga dan koni kecamatan ini dimanage dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang ada. Apalagi kita sepenuhnya menggunakan dana APBD. Ini uang rakyat harus memang bisa kita pertanggungjawabkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus melekat. Nah, oleh karena itu, tentu kita berharap agar mereka teman-teman kita di PNK dan koni kecamatan mengikuti kaedah-kaedah dan aturan yang ada. Lalu yang selanjutnya bahwa kita melihat masih ada beberapa PNK olahraga yang memang dimanage hanya orang itu. Jadi kalau kita ingin PNK olahraga dan koni kecamatan dengan organisasi yang lengkap, paling tidak tentu ada ketua, ada sekretaris, kemudian ada bendahara, lalu ada bidang-bidang. Nah, kita melihat ada beberapa cabang olahraga yang mohon maaf masih seperti manajemen tukang cukur. Ini nggak boleh terjadi, ya. Apalagi prinsip transparansi dan akuntabilitas itu ini harus diterapkan di semua lini. Nah, lalu selanjutnya komitmen yang tadi kami sampaikan juga bahwa kita melakukan sinergitas dengan pihak terkait. Tadi disampaikan bahwa Koni Buleleng sudah sejak beberapa tahun yang lalu kita melakukan kerjasama atau MOU dengan FOK Undiksa. Jadi dalam hal ini Garisa Sport Science. Nah, tentu kita sangat berharap banyak dalam pola kerjasama ini apa-apa saja yang tentunya bisa diberikan oleh Garisa Sport Science kepada kita. Selama ini kita menggunakan jasa dari Garisa Sport Science dalam rangka melakukan tes fisik para atlet kita, khususnya dalam rangka persiapan mengikuti Porprov. Ini penting dan ini sudah terbukti di 2019. Jadi bahwa fisik itu memang salah satu syarat mutlak untuk kita bisa meningkatkan prestasi dan dalam rangka meraih juara. Nah, ininya apa? Indikatornya apa? Tentu raihan medali. Jadi dulu emasnya kita dapat hanya 47, sekarang bisa menjadi 55. Nah, ini salah satu indikator. Tidak itu saja. Jadi kalau kita bicara sport science, fisik, teknik, mental, dan strategi. Dari segi fisik kita minta bantuan tentu pada Indonesia. Dari segi teknik juga para pelatih kita juga kita dorong untuk mereka mengikuti di klub-klub pelatihan. Lalu dari segi mental ini yang penting. Nah, dari segi mental pada saat rapat anggota sudah ada wacana bagaimana sekarang kita lebih membangun karakter building. Jadi mental para atlet dan pelatih yang akan mengikuti event atau pertandingan agar bisa lebih mereka lebih confidence. Nah, oleh karena itu ke depan kita akan tentu ingin melakukan kerjasama khususnya dengan pihak TNI Polri, karena memang pembangunan karakter building itu, maaf, institusi TNI Polri mereka lebih. Jadi nanti mungkin bisa di Senjata A, karena memang ada beberapa cabang olahraga juga sudah yang melakukan. Kita nanti mungkin minta bantuan Pak Dandim, mungkin Komandan Senjata A, ataukah juga mungkin kepala SPM untuk bagaimana bisa menggembleng atlet kita dalam rangka persiapan mengikuti satu event yang besar, khususnya untuk pembinaan karakter atau mental. Ini yang penting. Dan selanjutnya juga kami sampaikan pada saat rapat anggota yang ketiga, kita juga seluruh anggota sudah mendukung usulan program kerja dan pengangkatan anggaran hibah tahun 2021. Jadi dalam rapat anggota ini kita ada program LPJ tahun 2019, kemudian ada 2020 program kerja dan itu juga rencana penggunaan dananya. Ini harus dimintakan persetujuan. Inilah organisasi yang modern harus begitu. Jadi kami pengurus KONI nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa. Harus minta persetujuan. Kalau sudah secara aspek legalitas disetujui oleh rapat anggota, kita tidak eksekusi nanti. Nah, inilah mekanisme organisasi yang kita laksanakan di KONI mengacu pada arahan dan terakhir yang keempat,
Di dalam rapat anggota itu juga telah memutuskan satu pengkap olahraga, khususnya pengkap gulat, ya, gulat di Buleleng, karena maaf, jadi pengurusnya tidak aktif dan sudah 2 tahun tidak melakukan kegiatan, termasuk juga pembinaan. Maka kita minta kepersetujuan pada anggota, akhirnya anggota telah sepakat dan setuju khusus untuk pengkap olahraga gulat sejak tahun 2020 ini kita lepas dan tidak lagi menjadi bagian daripada Pon Buleleng. Saya kira demikian. Terima kasih. Nah, tema dari rapat anggotanya itu sendiri kan solidaritas dan sinergita. Ya. Nah, maknanya sendiri apa? Seperti yang tadi kami sampaikan, solid dulu. Jadi setiap organisasi di Pengkap, di KONI, ya di KONI kecamatan solid antar pengurus. Jadi kalau kita sudah solid, maka tujuan itu bisa dicapai. Ya. Sinergitas kita harapkan dari Pengkap, dari KONI kecamatan, termasuk juga dari pengurus KONI sendiri. Kita melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait, dengan Uneksa, dengan TNI, dengan Polri, dengan misalnya dengan dinas kesehatan, juga seperti itu. Atau mungkin kalau kita mau mengikuti satu event seperti waktu kita foto, kita kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kita asuransikan, nah, ya kan, seperti itu. Jadi termasuk juga dengan pihak dinas kesehatan, kita minta diberikan suplemen dan sebagainya untuk memberikan dukungan. Jadi kami lihat bahwa sinergitas ini sudah berjalan sesuai harapan kita, tapi perlu ditingkatkan lagi. Oke, baik, terima kasih. Dan Tias masih punya banyak sekali sebenarnya pertanyaan, tapi kita harus break sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan. Dan kembali lagi Sobat Guntur masih bersama saya Tias. Dan sepertinya sudah ada mitra 104,6 FM yang tidak sabar nih untuk mengajukan pertanyaan. Langsung saja, halo selamat pagi. Halo, dengan Bapak siapa di mana? Pak Negara. Oke, Pak Negara, langsung pertanyaannya Pak Negara. Selamat pagi, Bung narasumber. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam olahraga. Jaya. Tiada hari tanpa prestasi. Selamat pagi, Pak Komang. Selamat pagi. Wah, luar biasa ini. Kalau saya nggak dapat menggerak-gerak dengan ketua PON ini, kayaknya kurang. Karena bagaimanapun juga prestasinya sangat membanggakan bagi Buleleng, baik itu di lokal maupun regionalnya. Tentunya harapan saya, ya, pembinaan itu terus dilanjutkan, diteruskan dan ditingkatkan, walau ya pada saat-saat tertentu tidak ada lomba-lomba atau turnamen-turnamen. Mohon kepada KONI untuk men-stretching pada seluruh pengda-pengda pengurus masing-masing atlet untuk selalu berlatih, ya, dalam rangka untuk meningkatkan prestasi ke depan. Karena bagaimanapun juga, ya, lawan-lawan kita, rival-rival kita, ya ada henti-hentinya juga berlatih meningkatkan prestasinya. Tentunya juga kita di Buleleng terus juga mengikuti hal itu. Sekali lagi, ya, semoga makin hari prestasi itu makin meningkat. Mudah-mudahan, ya, atlet-atlet Buleleng di bawah binaan KONI, ya, yang dikomandoi oleh Pak Komang, ya, semakin maju dan semakin berprestasi dan menjadi kebanggaan olahraga. Siti Sportif dan Algiers itu makin cepat, makin kuat, makin tinggi. Luar biasa harapan saya. Saya yakin itu dan yakin sekali itu. Dan yang selanjutnya, ya, saya selaku pribadi dan atas nama warga mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Singaraja yang ke-416. Jaya kotaku, jaya Singaraja, bangkit masyarakat dan sejahtera warganya, berprestasi warganya, khususnya di bidang olahraga. Semoga, ya, prestasi terus dikumandangkan dan ditingkatnya. Begitu juga harapan saya, semua jajaran pengurus KONI diberikan pencerahan,
kekuatan, dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dumugi Rahayu. Salam olahraga merdeka. Jaya. Jaya, jaya. Selamat pagi. Om, Baik. Santi, Om. Baik, terima kasih untuk Pak Negara yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan dan juga tanggapannya gitu ya seputaran KONI Buleleng. Dan mitra 104,6 FM lainnya yang juga ingin bergabung seperti Pak Negara, dan juga bisa langsung telepon di pesawat telepon 23455. Baik, udah ada yang bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Halo, Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? dari Fredrik Lovine. Oke, Pak Fedrik. Langsung pertanyaannya Pak Fedrik. Tadi benar sudah. Suatu organisasi yang besar seperti ini, yang organisasi yang selalu diundang-undang, undang dasar 45 ya, bersikap berkumpul dalam pendapat. Itu termasuk pemberantasannya undang-undang keolahragaan, organisasi politik dan non politik. Jadi organisasi yang Bapak pimpin organisasi non politik bidang khusus bidang olahraga luar biasa. Jadi suatu ada organisasi ini, ya satu lembaga yang pakai ini, yang baik yang besar ini adalah sesuai dengan format aturan tanggal jadi. Satu organisasi sudah jelas, ada pengurus sebagainya. Dua ada cabur. Ya, cabur ada pelatih, ada atletik. Ya, di samping ketiga adalah anggaran. Anggaran diajukan oleh Bapak KONI ini melalui rapat ini sangat bagus. Tanpa perjuangan rapat ini, anggaran ini berapa dibutuhkan masing-masing oleh sebagainya. Itu diajukan ke eksekutif dan persetujuan legislatif. Ini keempat adalah sarana prasarana. Ya, masalah olahraga ini harus diperhatikan. Langsung Jadi pertanyaannya ini mungkin sangat Pak Fedrik. penting sekali. Mengapa syarat olahraga ini ada bagian-bagian cabur yang bagus, ada yang lain belum. Ya, mungkin ini ada prestasinya perlu ditingkatkan. Sudah ada prestasi, ya jelas akan diberikan syarat olahraga yang bagus. Iya. Terakhir, jadi dukungan masyarakat olahraga. Ya, dukungan masyarakat olahraga ini sangat luar biasa. Buleleng ini kan olahraga hebat. Dan ini sangat luar biasa. Dua Pak Nyoman ini sudah melakukan satu prestasi yang luar biasa. Ya, ini saya sangat salut sekali. Apalagi sekarang akan jadi satu PON. Ya, PON ke Papua. Ya, saya dengar KONI Bali pimpinan Pak Nyurswandi kemarin sudah melakukan tes fisik. Ya, 64% itu sudah merosot. Tadi 36% di atas standar. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak pimpinan KONI Buleleng, apakah atlet-atlet Buleleng ini yang kemarin dites di Labuana, itu apakah ada 64% itu adakah yang atlet-atlet kita di Buleleng ini termasuk di sana? Dan adakah 36% yang di atas standar? Ini saya ingin tahu Pak Kadri. Katanya apabila tidak menunjukkan satu fisik prestasi, lagi ini akan dicoret, tidak menggeledah ini. Mohon maaf ini. Mudah-mudahan adik-adik Buleleng ini mendapat semuanya masuk ke PON ke Papua ini. Saya doakan semoga dua pimpinan Pak Nyoman Arte dan bekerjasama dengan Fakultas Olahraga di Indonesia sangat bagus. Apalagi dengan kesehatan yang ada di Bulelengnya luar biasa. Ada rumah sakit kedokteran. Ini menunjukkan suatu Buleleng ini semakin dinamis, berkembang terus. Olahraga ini semakin maju. Olahraga ini untuk apa? Untuk prestasi, bukan untuk melalui dalam berjuang. Om santai Om. Baik, terima kasih Pak Fedrik di Lovina, salam olahraga. Dan mungkin ada mitra 104,6 FM lainnya yang ingin bergabung. Oke, sambil menunggu mungkin mitra 104,6 FM yang bergabung kembali, mungkin langsung bisa ditanggapi Pak. Baik Mbak Dias, saya coba untuk memberikan tanggapan dulu dari dua penanya. Pertama, senior saya Pak Negara di Banyumasri. Pada intinya, kalau boleh kami simpulkan bahwa
beliau sangat mensupport. Ya, khususnya proses pembinaan dan pengembangan olahraga yang ada di Kabupaten Buleleng. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, Pak Negara juga memberikan motivasi kami, ada apapun tidak ada event atau kegiatan apa dalam hal ini misalnya pokok, bahwa proses pembinaan dan pengembangan olahraga harus tetap berjalan. Kami komitmen bahwa kami setiap tahun itu punya program kerja. Jadi program kerja yang memang didanai juga dari sumber dana APBD. Nah, dalam program kerja ini tentu kita berikan bantuan kepada Pemkab olahraga dan komite kecamatan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana serta dana pembinaan. Yang kedua, kita berikan bantuan dana dalam bentuk biaya mengikuti dan menyelenggarakan kejuaraan. Nah, dengan demikian, maka dari dua sumber dana ini mereka bisa melakukan segala aktivitasnya. Dan perlu juga kita ketahui bersama bahwa Porprov itu bukan tujuan akhir. Nah, ini yang penting harus kita ketahui. Porprov itu hanyalah salah satu event yang memang selama ini menjadi gengsi daerah. Tapi tentu ada hal yang jauh lebih besar kepentingannya. Dalam hal ini mungkin kalau kita mengikuti event yang lebih besar, dalam hal ini di atas Porprov itu ada PON. Nah, ada PON itu kita bukan lagi membela Buleleng tapi membela Bali. Nah, kalau kita juga ingin lebih tinggi lagi eventnya, di atas PON ada SEA Games. Nah, kalau ada SEA Games tentu kita bukan lagi membela Bali tapi membela Indonesia. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk di Asian Games dan Olimpiade. Nah, tentu kita berharap bahwa dari hasil-hasil pembinaan terhadap atlet kita, atlet Buleleng ya bisa menjadi atau memperkuat kontingen apakah kontingen Bali maupun kontingen Indonesia ke depan. Ini yang penting. Kita ingin mencoba untuk bisa melahirkan, sekali lagi dalam tanda petik, kita melahirkan atlet-atlet berprestasi melalui pola pembinaan yang baik dan benar. Tentu seperti yang tadi kami sampaikan dengan bantuan partner kita khususnya dari Evokaudiksa dalam hal ini Ganesha Sport Center. Nah, itu yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Negara atas motivasinya. Kami akan selalu berupaya bagaimana ke depan untuk bisa lebih mengharumkan nama budaya khususnya melalui kegiatan olahraga. Yang kedua dari Pak Frederick Ilovina bahwa menyangkut masalah anggaran kita selalu mengikuti ketentuan dan aturan yang ada mekanismenya. Jadi ini udah benar mekanisme kita melalui rapat anggota kita rumuskan dulu secara bersama-sama lalu kita ajukan. Persoalannya nanti budget-budget yang kita ajukan ke pemerintah Kabupaten Buleleng sepanjang kita masih dipercaya berapapun juga disetujui, nanti kita akan alokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang penting. Kemudian menyangkut sarana dan prasarana. Kalau kita bicara menyangkut sarana dan prasarana, tentu ada layak dan memang ada yang masih belum layak. Termasuk juga beberapa cabang olahraga yang memang sampai saat ini juga belum mempunyai prasarana. Ini harus kita akui dan ini sudah kita inventarisir. Kami coba melakukan pendekatan dan tentu mohon petunjuk dari pimpinan kita bahwa Pati dalam hal ini termasuk juga nanti teman-teman di DPR bagaimana kita bisa mengupayakan Buleleng dari waktu ke waktu bisa memiliki prasarana olahraga untuk mendukung daripada pola pembinaan dan pengembangan olahraga Buleleng. Dan selanjutnya dukungan masyarakat terhadap olahraga ini juga sangat luar biasa. Kami akui pada saat Porprov yang lalu di Tabanan, dukungan masyarakatnya luar biasa. Jadi dengan doa yang luar biasa, dengan support yang luar biasa juga ini sangat memberikan motivasi kepada atlet kita pada saat bertanding. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Waktu kita di Porprov, support yang dari Denpasar mereka datang ya untuk mendukung pasukan Bulldog katanya, Buleleng Dogeng gitu. Ini luar biasa untuk supportnya. Dan selanjutnya menyangkut masalah atlet Buleleng melalui program JSC, mungkin nanti Pak Nusya, Pak Wijaya yang mereka datang. Silakan. Terima kasih Sobat Guntur, Mbak Tias. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ketum KONI Buleleng. Jadi dalam hal ini Ganesha Sport Center, Fakultas Olahraga dan Kesehatan sebetulnya bekerjasama dengan KONI Provinsi Bali. Jadi hasil yang tadi disampaikan oleh Pak Fredrik itu adalah hasil kerjasama kita. Jadi dalam minggu depan, jadi kita akan diundang untuk menyampaikan hasil dan rekomendasi tersebut.
Jadi per cabur seperti apa, kemudian apa yang perlu dilakukan oleh pelatih untuk meningkatkan kondisi fisik itu dari cukup besar, memang 64% atlet PON Bali yang dipersiapkan untuk PON 2020 di Papua. Ini baru tes awal. Jadi KONI Provinsi Bali itu sangat apresiatif terhadap hal ini. Jadi minggu depan kita akan presentasikan hal itu. Menyambung dari yang disampaikan Pak Komang, atlet Buleleng juga sangat banyak yang mengikuti tes fisik ini. Jadi harapannya memang mampu untuk berlaga di PON 2020 ini. Jadi sekali lagi kami dari Ganesha Sport Center Fakultas Olahraga dan Kesehatan mensupport untuk kegiatan sukses PON 2020 ini. Masih ada tahap lanjutannya jadi untuk Ya, nanti akan ada tes kedua dan ketiga. Baik, semoga ada yang terbaik, ada kabar baiknya lah ya dari atlet Bulelengnya. Mungkin saya mau tanya ke Ketua Harian Klub Buleleng dulu nih, Pak. Apakah para atlet ini hanya berlatih saat akan ada perlombaan aja, atau hari-harian tuh ada jadwal tertentu mereka lakukannya? Terima kasih Pak atas waktunya. Untuk kegiatan dari atlet Buleleng itu kan kita tuh memiliki 4 cabang olahraga. Nah, mereka lah yang akan membina itu. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya dan mereka melatih dengan pelatih yang masing-masing. Sehingga persiapan itu nanti akan tentunya akan ditingkatkan dengan event-event yang lebih tinggi lagi. Baik itu melalui kejuaraan tingkat daerah ataupun tingkat. Oke, mungkin saya juga kembali menanya sama Bapak. Kenapa memilih Ganesha Sport Center? Kenapa nggak mungkin organisasi lainnya gitu yang diajak bekerja sama? Ya, pertama tentu kan pertimbangan dari sisi kualitas. Itu dulu harus kita akui, ini kita harus bangga Buleleng. Di Bali yang namanya Sport Center yang sumber daya manusianya, SDM yang kualitasnya luar biasa, itu adalah teman-teman FOK. Banyak perguruan tinggi juga yang ada di Bali. Tapi kalau dari kacamata kami melihat bahwa memang Ganesha Sport Center yang the best di Bali. Itu versi kami. Dan tentu juga masa sih kita Buleleng punya GSI, punya FOK, kemudian kita cari ke daerah lain atau cari sampai ke Jawa. Nah ini kan rasa nasional daerah harus memang kita dengungkan. Sama seperti saya katakan, kita punya ya Buleleng, kenapa nggak minum ya Buleleng? Kan harus menjadi kebanggaan kita bersama. Itu salah satu contohnya. Kita punya FOK Uniksa, kita punya Ganesha Sport Science. Mari kita bangun, kita lakukan sinergitas dalam rangka membangun dan mengharumkan nama Buleleng. Ini yang kita miliki dan yang terbaik, ngapain kita cari yang belum tentu, belum tentu yang terbaik. Nah, karena itu kita komunikasi dan koordinasi bagus sekali. Jadi selama ini jalinan hubungan kerjasama itu udah bagus sekali. Buktinya KONI Bali pakai ini. KONI Bali lokasinya di Denpasar, kenapa memilih Singaraja? Ini menjadi pertanyaan. Kan pasti ada sesuatu yang pasti dengan pertimbangan yang lebih baik. Jadi saya melihat teman-teman di ISC dalam adanya FOK Uniksa itu kan mereka rata-rata minimal S2, doktornya banyak sekali. Tentu dari sisi akademisi mereka akan bisa memberikan masukan yang luar biasa, ya. Masukan yang luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan olahraga di Buleleng. Dan kami juga informasikan bahwa ya, teman-teman di FOK Uniksa sebagian besar juga duduk di kepengurusan KONI. Jadi di bidang Binpres khususnya, Binpres dan Litbang itu teman-teman di FOK Uniksa sampai sepenuhnya. Jadi itulah bentuk profesionalitas kami bahwa KONI adalah organisasi yang memang benar-benar ingin memajukan olahraga Buleleng. Saya kira demikian. Oke, terus untuk tadi kan sudah disebutkan kalau peraihan prestasi dari para atletnya itu meningkat. Nah, apakah itu salah satu karena bergabung bersama GSI, bekerja sama dengan GSI? Ya, harus kita akui memang kalau kita bandingkan ini harus kita komparasi. Ya, 2015 seperti apa, 2017 seperti apa, 2019. Ini dengan parameter portfolio. 2015 kita jadi tuan rumah. Waktu itu belum intens sekali sama kita. Kemudian kita coba di Gianyar, ada peningkatan sedikit. 2019 di Tabanan justru peningkatannya sangat signifikan. Kenapa tidak? Termasuk juga kami informasikan kepada masyarakat dari 278 atlet yang diseleksi ini dalam rangka persiapan PON yang akan datang,
di Buleleng itu menyumbangkan 23 atlet, 23 orang atlet dari 13 cabang olahraga. Dan ke depan kita berharap ini semakin banyak nanti atlet di Buleleng yang bisa mewakili Bali. Mungkin next ke depan tidak hanya mewakili Bali, juga nanti suatu saat mewakili Indonesia. Jadi ajang yang lebih tinggi, apakah di SEA Games, apakah di Asian Games, apakah juga Olimpiade. Dan kita harus akui pemerintah sekarang sudah luar biasa memberikan rewards kepada para atletnya, ya, khususnya dana bonus pembinaan. Bisa kita bayangkan kalau kita bisa menjadi atlet nasional bahkan di tingkat dunia, bisa dibayangkan udah kaya. Iya. Atlet kita beda dengan dulu. Iya. Sekarang mohon maaf, seperti yang tadi kami sampaikan, bonus di tingkat prov saja udah tingkat kabupaten minimal 50 juta. Iya. Ada atlet kita yang paling banyak atlet menembak, dia dapat bonus sampai 120 juta. Kalau mereka rutin secara reguler itu 2 tahun sekali, kemudian juga nanti mereka mengikuti event yang lebih besar, mewakili Bali lain lagi, jadi bisa kaya juga jadi atlet. Masih Karena itu, belajar lagi Pak ya? Ya, masih belajar lagi. Sehingga dengan demikian ke depan tidak lagi bahwa olahragawan atau para atlet kita itu masa depannya sudah tidak jelas. Nah sekarang justru dengan begini atlet yang berprestasi luar biasa sudah mereka bisa menjadi menjadi lahan. Iya. Ya, jadi sehingga dengan demikian olahraga ke depan akan menjadi satu profesi yang membanggakan. Tidak hanya bagi diri sendiri, bagi keluarga, tapi juga bagi daerah dan bangsa kita. Saya kira demikian. Luar biasa sekali ya. Semoga dari tahun ke tahun ada peningkatan lagi dari para atlet kita. Ya, tentu mohon doa dan restunya dari seluruh masyarakat Buleleng. Oke, Sobat Guntur, nggak terasa sudah 1 jam kita bersama para pengurus KONI Buleleng di sini. Ya. Sudah hadir langsung ketua umumnya dan juga ketua harian dan juga dari Ganesha Sports Center. Dan jangan lupa untuk obrolan pagi edisi hari ini juga bakal ditayangkan di YouTube Radio Guntur. Jadi buat kalian yang kelewatan obrolan pagi edisi hari ini, kalian bisa langsung cek YouTube-nya Radio Guntur dan jangan lupa untuk mensubscribe, like videonya dan juga diklik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk itu waktu saya kembalikan ke rekan saya Rangga. Silakan rekan-rekan.